Selamat pagi. Oke, masih kembali di hari Minggu. Mungkin masih dalam suasana Natal, tapi sekali lagi mari kita benar-benar menghayati kelahiran Tuhan Yesus ya. Jangan sampai cuma kayak minggu lalu celebrate terus kita melupakan. Tapi kita mau terus konsisten untuk menyambut juga di tahun yang baru nanti. Kita terus tetap konsisten. Amin. Oke, yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita beri salam Happy Sunday. Happy Sunday, lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Oke, kita bertepuk tangan yuk. Come on. Katakan segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru. Kami mendekat Tuhan, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Semuanya kami katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Come on, let's say, here we go. Kami adukan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Yesus satu alasan kami datang untuk menyembah. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita, come on. Segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena Tuhan, karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari kita angkat tangan kita, katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami katakan, kami adukan nama-Mu, pembebas Tuhan, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembah. Terima kasih Tuhan. Katakan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Semuanya katakan, oh Yesus, come on. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi lebih keras lagi katakan, oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa Tuhan untuk selamanya. Come on, let's say, here we go. Kami adukan nama-Mu, Dialah pembebas Tuhan,
Allah kita. Oke. Jemaat silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyiapkan waktu. Kita fokus. Di mana mungkin kita ada pikiran atau apapun, kita mau menanggalkan terlebih dahulu karena kita mau fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Oke, mari kita menghayati lagu ini. Kami katakan Tuhan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau
just worship God. Mari kita angkat tangan kita, kami katakan proses hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau Tuhan hanya satu-satunya Allah Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah yang lain Tuhan. Ampuni kami Bapa bila sampai Tuhan hari ini Tuhan kami mengecewakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kedagingan kami Tuhan. Kami masih sering jatuh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Come on, just worship God. Ini hidup kami Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Mari bersama katakan. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku
di akhir tahun saya semakin memperhatikan berita-berita yang berhubungan dengan tahun yang akan datang. Dan di akhir tahun ini kebanyakan berita bukanlah berita yang baik. Sementara terjadi bencana alam di mana-mana, ada berita tentang ekonomi yang tidak baik-baik saja, kenaikan pajak, melemahnya rupiah, dan bagi saudara yang mungkin ada di dalam dunia usaha, mungkin saudara juga mulai bisa merasakan paling tidak berapa bulan terakhir. Saya membaca banyak cuplikan-cuplikan adanya penurunan pembelian, bahkan ada tempat-tempat usaha yang mulai tutup. Tetapi saudara, kata-kata pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap sama. Ku sembah Engkau Allah, Engkau Yesus, tiada yang lain. Dan seringkali semua itu membuat kita semakin sadar bahwa hanya Allah tempat perlindungan saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh penyerahan, dengan penuh seperti saudara dan saya bersandar kepada satu pribadi yang kuat, yang layak diandalkan, yaitu Yesus. Adakah ilah lain yang sementara engkau sedang pikirkan? Adalah Tuhan lain yang sementara engkau pikir akan dapat menolong kita? Tetapi sesungguhnya firman Tuhan telah menjamin bahwa Dia adalah tetap Allah selama-lamanya, sekalipun segala sesuatu bergoncang. Mari kita nyanyikan pujian ini sebelum firman Tuhan ditaburkan. Nyanyikan ini dengan satu iman, satu pengakuan, deklarasi di hadapan Dia bahwa Tuhan tiada Allah yang lain selain Engkau. Aku mau belajar memandang kepada Engkau saja Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan penuh kekuatan iman penyerahan kepada Dia. Ku sembah hanya Yesus, amin, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, penuh penyerahan hanya Engkau. Sungguhkah tidak ada yang lain? Amin, haleluya. Tiada yang lain. Amin, amin. Serahkanlah apa yang kau pikirkan kepada Dia di dalam penyembahan, di dalam penyerahan, di dalam pengagungan. Hanya Tuhan saja. Haleluya, haleluya, bergoncang, amin. Tak goyahkan, Kau tetap, amin. Katakan bersama, ku sembah. Mari kita menyembah Dia. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah, ini pengakuan kami Tuhan, Engkau Allah. Tiada yang lain, hanya Kau. Mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oh, namanya Kau tetap Allah. Yes Lord, haleluya. Sebuah bergoncang,
membuat seolah-olah Engkau tidak berkuasa, Engkau tidak berdaulat, Engkau seperti lemah Tuhan. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, Engkau tetap Allah sekalipun di sekitar kami bergoncang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, penyembahan yang sungguh-sungguh, penyembahan yang hidup adalah perjumpaan antara kami manusia yang terbatas dengan Engkau Allah yang tak terbatas. Sehingga firman itu hidup kembali, Alkitab hidup kembali. Karena di dalam ibadah-ibadah orang percaya ada perjumpaan, ada encounter yang intim antara Allah yang besar dengan kami yang lemah, yang berdosa, yang selalu membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Di dalam ibadah yang mendatangkan kesadaran betapa lemahnya kami, betapa terbatasnya kami, di sanalah pengagungan kepada Tuhan menjadi sebuah penyerahan yang total. Hanya Kau adalah Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa supaya firman-Mu yang berkuasa menyatakan diri-Mu kepada setiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu terus melayani, melawat setiap kami sampai destiny firman Tuhan tergenapi hari ini bagi setiap kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya. Ya, kita hari ini akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang baru masuk kota Surabaya, kira-kira mungkin hampir 1,5 tahun yang lalu, pindah dari mana, Tanjung Pinang, ya Tanjung Pinang, dan kemudian Tuhan bawa ke Surabaya bersama dengan istrinya, tapi tidak ikut. Saya mengenal mereka berdua ketika mereka masih single, sebagai mahasiswa di Sati. Dan kemudian waktu saya mendengar mereka kemudian pada akhirnya menikah gitu ya. Wah, puji Tuhan ya, saudara-saudara, adik tingkat berani menikahi kakak tingkat. Istrinya dari Sulawesi, sama-sama seperti Raymond, Sulawesi Tengah ya. Dan kalau ini yang akan melayani adalah hambanya yang bernama Josias Lekio Happy ya, dari Ambon saudara-saudara, dan dipanggil Tuhan untuk membuka gereja di Surabaya. Rungkut itu Surabaya mana ya? Timur Selatan. Selatan ya, Surabaya Selatan. Mari kita sambut hambanya Bapak Josias untuk melayani kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Agus, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian. Saya bersyukur ya buat hadirat Tuhan betul-betul saya rasakan, dan saya percaya juga kita semua merasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara kita akan diberkati Tuhan dan kita terus diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara tadi sudah perkenalkan singkat ya. Saya Josias ya, saya Josias Lekio Happy, dan rasa-rasanya saya itu tak terduga gitu cara Tuhan, seperti lagu yang tadi Bapak Ibu. Pak Agus beliau dosen saya waktu di Sati, dan kemarin 1 bulan yang lalu ya Pak Agus ya, beritahukan kalau saya akan menyampaikan firman Tuhan di gereja tempat ini, dan saya kaget, waduh. Saya cukup kaget, dan terima kasih banyak Pak Agus untuk kesempatan yang diberikan, dan saya bersyukur buat Tuhan Yesus. Dan malam ini pun juga kami ada Natal, gereja perintisan kami Bapak Ibu, dan beliau pun yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi hari ini kita tuh tukar mimbar. Kita tukar mimbar ya. Saya sudah berkeluarga, tadi sudah sampaikan oleh Pak Agus. Anak saya 1, istri saya cuma 1,
anak saya baru satu. Jadi Bapak Ibu jangan terbalik ya. Kalau terbalik nanti saya pindah server. Saya login. Saya nggak mau Bapak Ibu. Saya sangat mencintai istri saya. Terlebih lagi saya mencintai Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya minta tolong ya slide. Seperti yang tema yang diberikan itu never too late with Jesus. Tak akan terlambat ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tadi waktu Pak Agus berdoa lalu Pak Agus sampaikan kalau di dunia ini, kalau di akhir tahun itu kalau kita mendengar kabar ya, kabar itu enggak baik-baik saja. Dan rasa-rasanya Bapak Ibu Saudara-saudara hampir tidak ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini baik-baik saja. Dan betul kalau kita membaca berita itu ya, terjadi perang di mana-mana dan itu mempengaruhi, mungkin mempengaruhi ekonomi secara global bahkan secara nasional Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau di ruang lingkup yang lebih kecil dalam daerah kita, kalau dalam lingkup ruang yang lebih kecil lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keluarga kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan itulah dunia sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara termasuk kita akan belajar bersama-sama kisah di mana cerita tentang Lazarus yang meninggal atau mati dan bagaimana cara Tuhan menolong Lazarus Bapak Ibu Saudara-saudara, membangkitkan Lazarus dan memberikan penghiburan, memberikan sukacita kepada saudara-saudarinya yaitu Marta dengan Maria. Bapak Ibu kita akan buka dalam Yohanes pasal yang ke-11. Memang ini pasal yang cukup panjang Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita membacanya dari pasal 1 sampai 50 berapa itu kita pasti nggak akan selesai. Karena waktu saya cuma 30 sampai 40 menit. Jadi nanti kita belajar ayat per ayat aja Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi kita akan buka bersama-sama Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11. Nanti coba kita belajar bersama-sama. Oke. Bapak Ibu dalam Yohanes pasal yang 11 ayat 3 ini didapati bahwa Lazarus disebut sebagai seorang yang dikasihi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara hal ini menggambarkan relasi Yesus dengan murid-muridnya yang sangat dekat. Betul ya Bapak Ibu ya? Sehingga tampak Yesus melihat Marta, Maria dan Lazarus itu dipilih sebagai keluarga. Jadi hubungan Yesus dengan Maria dengan Marta itu sangat dekat. Sehingga tampaknya itu dilihat sebagai keluarga, sakingnya dekat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Namun keluarga yang harmonis ini Bapak Ibu Saudara-saudara dilanda bencana, dilanda duka yang sangat mendalam. Karena Lazarus saudaranya meninggal. Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi pertanyaannya, apa yang membuat Yesus ketika mendengar atau melihat Lazarus meninggal, lalu kalau kita baca di pasal yang ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang membuat Yesus itu terlambat, next slide. Apa yang membuat Yesus terlambat untuk menolong Lazarus atau mengapa Yesus sengaja datang terlambat untuk menolong Lazarus? Sangat jelas pasal 4 Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama saya mau katakan hal itu menunjukkan Yesus sementara menyatakan kemuliaannya kepada kita. Coba Bapak Ibu kita buka dalam pasal yang ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan demikian. Ketika Yesus mendengar kabar itu ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tadi membaca ayat yang keempat bahwa Lazarus itu tidak mati. Tetapi kalau kita baca pasal yang ke-17 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Lazarus sudah mati. Telah 4 hari berbaring di dalam kubur.
Kalau kita loncat ke ayat yang ke-17, tadi ayat 4, Lazarus itu cuma sakit. Tetapi pasal yang ke-17, Bapak Ibu Saudara-saudara, Lazarus mati sudah 4 hari di dalam kubur. Tentu kalau tubuhnya sudah di dalam kubur, Bapak Ibu Saudara-saudara, tubuhnya itu sudah busuk. Mungkin Lazarus itu wajahnya itu sudah enggak kelihatan lagi, sudah dimakan ulat dan sebagainya, tubuhnya hancur. Tubuh Lazarus hancur. Dan ketika Yesus tiba, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menarik, Marta menghampiri Yesus dan mengatakan kepada Yesus, ayat 21 Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan Marta kepada Yesus, Tuhan Engkau terlambat. Tuhan Engkau terlambat. Saudaraku sudah mati. Padahal pasal yang keempat, Yesus katakan dia enggak mati. Pasal yang ke-17, betul-betul Lazarus itu sudah mati dan berada di dalam kuburan. Sudah 4 hari, kondisi mayatnya sudah busuk. Lah mungkin wajah Lazarus itu sudah tidak lagi kelihatan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan waktu Marta menghampiri Yesus, apa yang dikatakan oleh Marta kepada Yesus? Tuhan, kalau Engkau tidak terlambat, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menarik, Yesus menjawab kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Next slide. Oh, oke. Yesus katakan kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Bersama aku tidak ada yang terlambat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Marta dengan Yesus sementara berdebat. Yesus sementara menunjukkan kuasanya kepada Marta. Ketika Marta memberikan pesan kepada Yesus, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tetapi Yesus menjawab kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Bersama dengan aku tidak ada yang terlambat. Saudara-saudara, hari-hari ini kita mungkin punya banyak masalah. Kita mungkin banyak tantangan dalam bisnis ya. Saya bilang dalam keluarga kita. Mungkin masalah bisnis saudara-saudara itu aman-aman saja. Bisnis saudara mulai lancar. Tapi bagaimana dengan keluarga? Masalah di dalam keluarga. Atau masalah dalam keluarga itu baik-baik saja saudara-saudara. Bagaimana hubungan saudara dengan sesama? Atau hubungan saudara dengan sesama itu baik-baik saja. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Semuanya mengalami masalah. Semuanya pasti mengalami masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan Engkau terlambat menolong aku. Seperti kita sudah mengambil satu kesimpulan ketika kita mengalami masalah yang berat, kita tidak berjalan di jalan tol yang mulus. Ketika kita berjalan seperti jalan buntu Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita katakan Tuhan Engkau terlambat. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan, ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Yesus betul-betul katakan kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus menunjukkan kuasanya. Yesus menunjukkan kealahannya. Yesus menunjukkan kuasanya kepada Marta, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama ada satu kisah Yusuf. Waktu saya merenungkan apa yang saya mau bagikan ya. Dan saya teringat kisah Yusuf Bapak Ibu Saudara-saudara. Waktu Yusuf dibesar bersama saudara-saudaranya. Dan ketika saudara-saudaranya rencanakan hal yang jahat untuk membunuh Yusuf. Lalu ketika Yusuf pergi ke Dotan Bapak Ibu Saudara-saudara, bertemu dengan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya mau membunuh Yusuf, tetapi
Mereka tidak membunuhnya Bapak Ibu. Lalu mereka merencanakan untuk menjual Yusuf. Bapak Ibu saudara-saudara, saya membayangkan, saya merenungkan bagaimana Yusuf itu bermohon kepada saudara-saudaranya supaya jangan menjual aku. Mungkin Yusuf itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya supaya saya tidak dijual, Tuhan tolong saya. Yusuf bermohon-mohon. Seakan-akan Tuhan itu terlambat untuk menolong Yusuf. Seakan-akan Tuhan tidak peduli kepada Yusuf ketika Yusuf berdoa memohon minta pertolongan kepadanya. Seakan-akan semua itu terlambat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Waktu Yusuf berdoa, waktu Yusuf bermohon, apakah Tuhan mengabulkan doanya? Seketika itu pun juga Yusuf dibebaskan dan tidak dijual Bapak Ibu saudara-saudara. Firman Tuhan mencatat enggak. Yusuf pada akhirnya dijual. Dia dibawa di Mesir, ke Mesir Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sampai di Mesir dia dipenjarakan. Tapi hal yang menarik, Tuhan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Allah menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Pada akhirnya singkat cerita Bapak Ibu saudara-saudara, Yusuf menjadi orang penting di Mesir. Bapak Ibu tahu 7 tahun kemudian terjadi kelaparan yang hebat. Terjadi kelaparan yang hebat. Dan Yusuf mengatur semua itu. Yusuf menyelamatkan keluarganya. Yusuf menyelamatkan bangsanya. Bapak Ibu saudara-saudara, bayangkan waktu ketika dia di Dotan di dalam sumur. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dia minta pertolongan. Pada waktu itu mungkin Tuhan menolong dia pada waktu itu. Apa yang terjadi 7 tahun kemudian Bapak Ibu saudara-saudara? Terjadi kelaparan yang hebat. Apa yang terjadi? Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa saudara-saudara sekalian. Dia tidak menjadi orang yang penting di Mesir dan dia tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Dia tidak bisa menyelamatkan bangsanya karena terjadi kelaparan yang hebat. Dan itulah cara Tuhan untuk menolong Yusuf dan juga menolong saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau hari-hari ini kita mengalami masalah yang besar, masalah yang berat dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita berdoa kepada Tuhan, kita menantikan jawaban yang instan, yang pasti. Kita menuntut Tuhan harus menjawab doa saya hari ini juga. Belajar dari Yusuf Bapak Ibu saudara-saudara. Tadi lagu katakan cara Tuhan itu tak terduga ya. Betul, cara Tuhan itu tak terduga. Bapak Ibu saudara-saudara, Yusuf pada akhirnya menyelamatkan saudara-saudaranya. Karena dia menjadi orang penting di Mesir. Dia mengatur semua lumbung-lumbung makanan. Dia seperti bendahara dan bisa menyelamatkan saudara-saudara dan keluarganya. Jadi apa artinya Bapak Ibu saudara-saudara? Mari jangan pernah kita itu cepat-cepat mengambil kesimpulan. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudara kalau masalah itu datang ya. Tuhan ini gak peduli lagi sama saya. Tuhan gak mendengar doa saya. Tuhan sudah lupa dengan saya. Atau Bapak Ibu saudara-saudara mungkin kita setia melayani Tuhan. Kita setia berdoa kepada Tuhan. Kita setia membaca firman Tuhan. Waktu masalah itu datang, kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Waktu kita memohon kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan sementara menyelamatkan kita. Karena bersama Tuhan tidak ada yang terlambat. Tuhan mengatur sesuai dengan kehendak dan caranya. Dan saya selalu katakan kepada jemaat, cara Tuhan itu yang terbaik. Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dia berdaulat atas kehidupan kita. Dia sementara mendesain kehidupan kita. Dia mengatur kehidupan kita. Mungkin di awal kita tuh bingung waktu masalah itu datang. Kita gak mengerti Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi ketika kita terus percaya dan melangkah maju bersama dengan Yesus, maju bersama dengan Allah, kita akan katakan, ternyata ini cara Tuhan untuk menolong saya.
Di ujungnya maka kita akan katakan, oh Tuhan terima kasih buat caramu yang ajaib. Di ujungnya kita akan katakan, oh begitulah cara Tuhan. Dan itulah cara Tuhan untuk menolong kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kalau ketika kita mendapatkan masalah Bapak Ibu Saudara, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Ikut apa yang Tuhan rencanakan. Dan cara Tuhan itu tak terduga. Sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tadi Pak Agus katakan saya merintis gereja, betul. Saya perintisan gereja baru 1 tahun. Bukan 1 tahun setengah kami di Surabaya Pak Agus. Sudah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. 1 tahun setengah itu kami dimentor di gereja yang mementorin kami. Lalu 1 tahun, ya sudah hampir 1 tahun 4 bulan lah kami sudah merintis gereja. Jadi ya kurang lebih 3 tahun Pak Agus. Kami mulai perintisan itu betul-betul dari nol. Jadi waktu itu saya dengan istri datang ke Surabaya, lalu ya kami dimentorin satu gereja di GSIA juga di Dharma Husada. Bapak Ibu hampir 6 bulan, jadi saya ketemu sama satu bapak ini, namanya tuh Pak Nyoman. Jadi Pak Nyoman ini stroke, dia orang Buddha, stroke, lalu saya mulai layani beliau. Bapak Ibu tahu hampir 6 bulan saya cuma layani dia berdoa, baca Alkitab, plus saya latih dia berjalan. Bapak Ibu Saudara-saudara selama 6 bulan itu saya mulai bertanya-tanya juga. Tuhan ini kapan terjadi pelayanan? Satu kali Bapak Ibu Saudara-saudara saya datang ke apartemennya dan saya mulai latih dia berjalan. Lalu saya bilang Pak Nyoman yakin hari ini bisa berjalan karena dia memang stroke berat. Jangankan berdiri, duduk aja langsung jatuh. Tapi nggak tahu hari itu, ya saya percaya itu cara Tuhan untuk pekerjaannya Bapak Ibu. Saya katakan buat Pak Nyoman yakin hari ini berjalan. Yakin, ayo kita latihan. Lalu saya angkat dia berdiri, saya suruh berjalan 1 langkah, dia berjalan. Mulai goyang, berjalan 2 langkah. Bapak Ibu tahu seketika pun dia berjalan kira-kira 50 sampai 60 meter tanpa dipegang. Kebetulan cecenya itu datang, kakaknya itu datang. Lalu kakaknya mulai video Pak Nyoman dengan saya lagi latihan, jalan. Dia videoin lalu dia kirim ke saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya lihat adiknya ini bisa berjalan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan situ cikal bakal kami mulai buka komsel. Lalu dia kirim lagi video itu ke temannya. Temannya undang saya dengan istri layani namanya Ibu Amy. Kami layani buka lagi komsel di situ Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi Bapak Ibu selama 6 bulan itu saya juga bertanya-tanya. Tapi betul-betul bersama Tuhan itu enggak ada yang terlambat. Mungkin cara waktu itu cukup panjang. Tapi percayalah Tuhan itu menolong kita tuh tepat pada waktunya. Lalu akhirnya kami mulai buka 2 komsel Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kami mulai cari ruko. Dan tahun kemarin kami dapat ruko. Dan kami mulai buka gereja perdana kami 15 Oktober 2023. Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun ini itu harga ruko lumayan mahal ya. Menurut saya Pak Agus ya. Dan tahun kemarin itu harga itu sekitar 50-an juta per tahun. Tahun ini harga naik. Lalu saya sampaikan kepada gereja yang mentoring saya dengan istri kami. Lalu beliau bilang mungkin saya juga nggak bisa memaksa ya, itu hak mereka. Mereka katakan Josias ini dana yang kami punya hanya 15 juta. Waduh, harga ruko sudah naik, sedangkan dana yang kasih buat kami itu sangat sedikit. Harga ruko naik 60 juta. Dalam waktu mungkin kira-kira 1 bulan kurang Bapak Ibu, saya harus mencari 45 juta. Dan itu mustahil bagi saya. Bagaimana cara tuh? Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berdoa, aduh Tuhan tolong saya. Tapi itulah cara Tuhan untuk menolong saya. Untuk pekerjaannya. Dan betul Bapak Ibu, waktu kami berdoa, saya kumpulkan jemaat, kami cari dana pribadi kami, dana dari jemaat yang
sangat cukup sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara. Kira-kira kami kumpulkan 5 juta Bapak Ibu. Jadi sekitar ada 20 juta. Tambah dalam waktu 3 minggu cari 40 juta. Tapi saya ingat mungkin sekitar 7 hari terakhir Tuhan bekerja. Ada yang kasih kami 10 juta, ada yang kasih kami 10 juta, 5 juta terakhir dari organisasi. Hari Min 1 Bapak Ibu Saudara-saudara, pemilik ruko sudah telepon, Pak Josias kalau nggak kasih harus keluar. Iya Bu, nanti saya kirim, padahal belum ada uang. Tapi H-1 Bapak Ibu bagaimana Tuhan menolong. Tuhan mencukupi semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita bersama Tuhan, gak ada yang terlambat. Betul, gak ada yang terlambat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa ketika Allah itu dengan sengaja terlambat datang untuk menolong Lazarus yang sementara sakit Bapak Ibu Saudara-saudara, Dia sementara menunjukkan kuasa dan kemuliaannya kepada banyak orang. Kalau kita baca di pasal yang 18, 19, di situ banyak orang Yahudi berkumpul. Artinya Lazarus itu cukup baik di masyarakat pada waktu itu, sehingga banyak orang itu berbondong-bondong berkumpul melihat Lazarus atau keluarga yang sementara duka Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan saja sampai di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan juga sementara menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Tapi kalau kita baca di pasal di ayat 35, 32 sampai 33, ketika Maria menghampiri Yesus lalu mengatakannya sama persis dengan Marta. Pertanyaan mereka tuh persis. Di ayat 21 Marta katakan, Tuhan kalau engkau ada di sini pasti saudaraku tidak akan mati. Maria pun demikian katakan di ayat 32 sampai 35, Tuhan kalau engkau ada di sini, sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama waktu Marta bercakap dengan Tuhan, dengan Yesus, apa yang katakan oleh Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Marta bilang, Tuhan kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Lalu Yesus katakan kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Bersama aku tidak ada yang terlambat. Ketika Maria menghadapi Yesus, menghampiri Yesus, pertanyaan yang sama. Tuhan jikalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tetapi yang menarik saudara-saudara, jawaban Yesus itu berbeda. Yesus tidak berdebat dengan Maria Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia menghampiri Maria, lalu dia menangis bersama-sama dengan Maria. Dia menyalami hati Maria Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia memahami hati Maria yang sementara duka. Dia betul-betul menangis dan berdiri bersama Maria. Dia menyalami hati Maria yang sementara hancur, sementara duka. Dia katakan, Maria akulah kebangkitan dan hidup. Enggak Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia datang kepada Maria. Lalu dia berdiri di dekat Maria. Dia menangis. Lalu dia katakan, di manakah Lazarus? Dan itu yang dibutuhkan oleh Maria Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu, kalau kita bersama Tuhan, Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Mungkin hari-hari ini engkau itu saudara enggak butuh mujizat yang besar untuk menolong mungkin bisnis saudara, keluarga saudara. Mungkin engkau butuhkan pundak seseorang yang engkau cuma taruh dan menangis. Yesus memahami itu. Yesus mengerti. Dia berdiri di dekat Maria dan dia menangis. Waktu saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang betul-betul luar biasa. Yang kasihnya itu sempurna, kepeduliannya itu luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin dia enggak berdebat dengan kita, Josias percayaku.
Kalau saya punya masalah yang besar. Enggak. Mungkin saya hanya berdoa dan dia di samping saya, dia mungkin merasakan apa yang saya rasakan. Dan saudara-saudara mungkin hari-hari ini, saudara-saudara mengalami masalah yang besar, saudara-saudara ada dalam satu situasi yang tidak menyenangkan, saudara-saudara ada dalam masalah yang mungkin belum ada jalan keluar, belum ada solusi, dan saudara-saudara hanya bisa menangis. Saudara-saudara, Tuhan menyelami hati saudara. Tuhan tahu hati saudara. Tuhan tahu. Jadi Yesus bukan hanya seperti singa yang punya power, punya kuasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun dia juga adalah domba yang penuh dengan ketulusan. Wow, Tuhan kita luar biasa. Yesus memiliki kelemah lembutan tanpa kelemahan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia memiliki kekuatan tanpa kekerasan. Kerendahan hati tanpa kepercayaan diri Bapak Ibu Saudara-saudara. Otoritas yang tegas tanpa kesombongan. Ini adalah sebuah kejutan dan kejutan itu sempurna. Haleluya. Bapak Ibu, sekali lagi bersama dengan Tuhan enggak ada yang terlambat. Kita sungguh-sungguh diberkati. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin hari ini engkau enggak melihat sesuatu yang besar. Engkau hanya butuh Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Dan dia ada di sampingmu, mendengar keluh kesahmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah ragu ketika kita bersama dengan dia. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Sungguh-sungguh dia tahu. Kalau Pak Agus seorang rektor, dosen, gembala, kalau punya pengalaman kan sudah jauh dengan Tuhan banyak sekali. Kalau saya kan masih baru dalam pelayanan. Tapi kita nggak bisa melukiskan kebaikan Tuhan Pak Agus ya. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Kita nggak bisa menghitung kebaikan Tuhan. Terlalu banyak Bapak Ibu. Mari kita terus percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan saja Allah itu menunjukkan dia 100% Allah yang maha kuasa. Tetapi dia juga sementara menunjukkan dia adalah 100% manusia yang tahu apa yang kita alami. Betul-betul itu Allah yang luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa Yesus mau melakukan itu? Kuasa yang mutlak harus masuk ke dalam kelemahan kita. Kuasa yang mutlak harus menyelami masuk ke dalam kelemahan kita. Kalau kita lihat di pasal 38 sampai 39. Firman Tuhan katakan, maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur. Hal ini menunjukkan, Yesus sementara menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang tertutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta dan saudaranya meninggalkan itu dan berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menarik kata masgula itu ya, saya nanti Pak Agus yang mungkin tolong saya ya. Mungkin Pak Agus yang lebih. Bapak Ibu Saudara-saudara, di terjemahan Inggris itu kata masgula itu lebih banyak itu menangis. Tapi kalau kita pelajari di terjemahan bahasa aslinya itu memilih sebuah kata Yunani yang berarti berteriak marah. Yesus sementara marah Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus sangat marah. Yesus sedang marah terhadap kematian. Yesus sedang memandang mimpi buruk kita. Yesus sedang marah, kita kehilangan hidup. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Dia marah kejahatan dan kematian Bapak Ibu Saudara-saudara. Hasil dari dosa kita.
Ketika Yesus memandang kuburan itu, maka masgulah hati Yesus. Dia betul-betul marah. Dan dia sangat-sangat marah Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kematian dan kejahatan itu masuk ke dalam dunia. Karena dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dia datang bukan dengan pedang Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi dia datang di tangannya dengan paku disalib. Waktu Yesus melihat itu, Yesus betul-betul membayangkan kita seharusnya tuh mengalami kematian. Lalu betul-betul marah Yesus. Itu sebabnya dia datang bukan dengan pedang di tangannya, tetapi dia datang dengan paku di tangannya, supaya saudara yang mati dihidupkan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 53, ketika Yesus mengetahui ketika dia akan membangkitkan Lazarus, Bapak Ibu Saudara-saudara, para imam itu pasti akan membunuhnya. Tentu Yesus tahu semua ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tahu ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematiannya, para pemimpin akan membunuhnya. Dia tahu satu-satu jalan untuk mencegah penguburan Lazarus adalah menuju proses kematian. Dan jika dia ingin menyelamatkan diri dari kematian, dia harus pergi ke salib dan menanggung semua hukuman yang seharusnya kita tanggung. Inilah alasan ketika Yesus berjalan mendekat kuburan. Lihatlah betapa Allah betul-betul mengasihi kita. Dia menjadi manusia, rapuh, bahkan bisa mati, agar kita yang mati menjadi hidup. Itulah kasih Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Kubur batu yang melambangkan keterpisahan antara orang hidup dan orang mati. Sesudah itu Yesus katakan, angkat batu itu. Batu yang memisahkan itu tidak lagi memisahkan kita dengan Allah. Sehingga tidak ada lagi pemisah antara saudara dan saya. Kita seharusnya dihukum, kita seharusnya mati. Ada batu yang besar memisahkan kita. Tapi Yesus katakan angkat batu itu. Sehingga tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi demikian. Masihkah kita ragu ketika kita bersama dengan Allah? Semua Dia menunjukkan kuasanya. Dia peduli kepada kita. Dia menyelami hati kita. Dia mengerti hati kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia betul-betul memahami kita. Bukan saja sampai di situ, Dia memberikan yang terbaik di kayu salib. Supaya saudara yang mati, yang seharusnya dihukum, itu dihidupkan. Sehingga batu yang besar yang menjadi pemisahan antara kita dan Allah, itu diangkat. Sehingga tidak ada lagi pemisahan antara kita dengan Allah. Saudara-saudara, waktu saya merenungkan ini kasih Allah begitu sempurna dalam kehidupan kita. Jadi masihkah kita ragu ketika kita bersama dengan Yesus? Maka sesungguhnya never too late with Jesus. Tidak ada yang terlambat bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini memberkati kita. Saya mengundang pemain musik untuk datang. Sungguh kita merenungkan firman Tuhan.
Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara merasa sendiri, mungkin bisnis saudara lagi tidak baik-baik saja, seakan-akan Tuhan tidak mau menolong kita, seakan-akan pertolongan Tuhan itu terlambat, seakan-akan tidak ada jalan keluar, atau rumah tangga saudara tidak baik-baik saja, seakan-akan Tuhan tidak peduli kepada keluarga kita, rumah tangga kita. Kita mungkin masuk kamar berdoa menangis, dan kita berpikir Tuhan itu jauh, Dia jauh. Saudara, saya mau katakan Dia dekat. Dia sangat dekat. Dia sementara berdiri, Dia duduk di samping kita dan Dia mendengar keluhan-keluhan kita. Atau kita berpikir kita ini enggak layak, kita orang berdosa, kita punya kelemahan, keterbatasan. Saudara, Dia Allah yang mutlak masuk ke dalam kelemahan kita. Di salib, lambang salib itu menunjukkan keadilan dan kasih Tuhan. Supaya saudara yang harus disalibkan, saudara yang harus dihukum, ketika bersama Kristus saudara dihidupkan. Batu yang besar melambangkan pemisahan antara saudara dan Allah. Tetapi Allah katakan, angkat batu itu. Angkat batu itu, sehingga tidak ada lagi pemisahan antara saudara dan Allah. Sungguh kasih-Nya begitu sempurna, tak akan pernah terlambat pertolongannya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sungguh-sungguh kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Takkan pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersamaku, bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah hidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Aku terlebih besar. lebih besar.
Saudara-saudara, waktu beberapa waktu yang lalu kami persiapkan Natal dan saya pergi belanja beberapa bahan untuk dekor. Sementara saya mengendarai motor, waktu saya merenungkan firman ini, saya nggak tahan. Sebenarnya saya mati, tetapi oleh kematian Kristus saya dihidupkan. Sebenarnya saya dihukum, tetapi karena kasih Tuhan saya dibebaskan. Sungguh saya menangis, dan saya tahu bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah. Ketika kita mengikuti, ketika kita bersama dengan Yesus, bawa semua masalahmu di hadapan Tuhan, pergumulanmu, Dia tahu yang terbaik untuk menolong saudara. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu. Kami terbatas, kami punya kekurangan, tapi Engkau yang terbatas itu datang kepada kami yang terbatas. Engkau yang penuh dengan kasih datang kepada kita yang penuh dengan kelemahan, supaya kita dikuatkan. Tuhan, tolong kami semua, umat-Mu yang hadir, apapun masalah mereka, Tuhan, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan solusi. Karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Nanti Pak Agus bisa menutup firman Tuhan pada siang hari. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau tahu apa yang Engkau kerjakan. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami, agar kami semakin mengenal Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau, baik di dalam kondisi ketika kami dalam keadaan nyaman, kami tetap merasakan hadirat Tuhan. Hati kami tidak tertipu daya oleh kemolekan, oleh keindahan, hal-hal yang membuat kami justru mengalami ketidakindahan hubungan dengan Engkau Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong kami, sehingga pada akhirnya ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami semakin dikuatkan dan diteguhkan bahwa berjalan bersama dengan Yesus, Engkau akan menolong setiap kami untuk dapat mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Oke, Erik. Shalom semuanya, selamat pagi ya. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman, dan sebelumnya kita mau melakukan persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, ke pagi ini kami ingin memberikan sebagian dari apa yang kami miliki sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami ingin memberi dengan sukacita Tuhan, karena kami telah diberkati banyak hal oleh Tuhan kami Tuhan. Terima kasih, dengan sukacita kami akan memberi, dengan tulus hati juga kami akan memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, welcome ya untuk kita semua ya. Jadi saya juga melihat ada new people juga ya, orang-orang baru yang datang. Nanti mari kita bisa berkenalan, dan biarlah kalau memang belum ada tempat untuk beribadah, kita bisa mengundang untuk bisa beribadah di tempat ini. Oke, untuk sebelum kita mau memberikan persembahan, saya mau melihatkan ini ada di belakang, nanti ada nomor rekening, bisa ditransfer ke sini, atau kalau misalnya mau cash bisa dilakukan
pemberiannya di belakang, ada kotak persembahannya. Sambil saya kasih waktu ya untuk kita memberikan, sambil kita menunggu saya berikan waktu, saya mau bacakan satu ayat di 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oke. Untuk seminggu ke depan ini kita masih dalam tema Natal ya, yang mungkin sudah banyak yang berlibur, banyak apa. Kita juga meliburkan kegiatan kita, jadi more ini di rumah masing-masing, kita nggak doa bersama, tapi di rumah jangan lupa berdoa ya. Kita mau more-nya hari ini, untuk minggu ini masih libur. Juga untuk KTB ya guys ya, jadi KTB masih libur, untuk mungkin bisa digunakan untuk acara-acara Christmas ya, yang mungkin belum. KTB Barat 1 minggu lalu sudah ya, Timur saya lihat juga sudah, mungkin Barat 2 dikasih waktunya untuk minggu ini, mungkin kalau mau bisa untuk Christmas dinner atau apa, untuk bisa lebih dekat, lebih erat ya. Itu aja, jadi masih belum ada KTB juga untuk minggu ini. Tapi untuk minggu depan guys ya, jadi bukan berarti kita tahun baruan libur ibadahnya, hari Minggu tetap ada ya. Meskipun mungkin beberapa kita mungkin mau pergi, sudah siap-siap mau pergi, tetapi untuk yang masih stay di Surabaya, kita welcome kalian semua hari Minggu depan di tempat yang sama ini, di jam yang sama, kita mau beribadah bersama kepada Tuhan. Jadi kita mengundang semua, juga untuk Sunday School tetap ada ya, Sunday School juga tetap ada minggu depan. Kalau memang tidak kemana-mana, mari kita beribadah bersama tempat ini. Sekian, itu aja pengumuman, saya kembalikan ke Pak Agus. Ya, terima kasih Erik buat pengumumannya. Saya juga sekali lagi bersyukur buat acara Natal yang lalu berjalan dengan baik, dan ada sekitar 110 yang hadir termasuk dengan anak-anak. Ada juga di antara orang tua yang ya karena kunjungan Christmas caroling, aduh sayang yang gerejanya jauh di barat gitu ya. Waduh, saya bilang oke, ya, kiranya Tuhan tolong ya, karena memang idealnya ada di barat, ada di timur juga. Kita berdoa buat para pengerjanya ya. Doakan kalau Tuhan kehendaki, mungkin di tahun yang akan datang kita akan juga membuka ibadah khusus untuk mereka-mereka yang sudah lebih senior. Selain juga berdoa untuk pelayanan mahasiswa, kiranya Tuhan juga tolong. Dan pelayanan anak-anak, kita terus memikirkan lantai 6. Saya mengamati lantai 6, mungkin ruang sebelahnya itu perlu dipermak sebelum memang pada akhirnya kalau Tuhan kehendaki kita pindah. Tapi sementara ada di sini, kita permak supaya ada ruang untuk yang besar-besar ya, yang anak-anak kira-kira umur 7-8 tahun sebaiknya dipisah, karena pelajaran sekolah minggunya pasti sudah berbeda. Jadi terus kita berdoa bersama, kiranya Tuhan pakai kita semuanya. Dan untuk tanggal 29 hari Minggu depan, apabila saudara-saudara masih ada di sini, saya berpikir memberikan kesempatan, ada baiknya kalau saudara-saudara agak rileks ibadahnya ya, agak rileks minggu depan. Jadi akan diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksian singkat, atau kalau yang ingin menyanyi, atau ada yang mau baca puisi juga boleh. Kita mau akhiri tahun 2024 bagi saudara yang ada di Surabaya, untuk kita sebagai satu keluarga SAF, untuk kita bisa mendengar, kita juga berbagi ya saudara-saudara. Namanya keluarga ya saudara-saudara. Masa nyanyi di hadapan keluarga sendiri malu ya. Itu kan kita keluarga sendiri. Jadi saya berikan kesempatan, kalau mungkin ada yang bersaudara atau menyampaikan kesaksian, atau keluarga mau menyanyi begitu bersama-sama lagu singkat gitu ya, When Jesus in the Family. Lagunya anak-anak ya. Bahkan ada yang masih ingat lagu sekolah minggu yang lalu,
Happy birthday Jesus ya, boleh ya. Oke, ya kiranya Tuhan menolong kita. Bagi saudara yang akan berlibur, kami berdoa supaya liburan saudara mendatangkan energi baru begitu ya. Kiranya Tuhan menolong. Bagi saudara yang tidak berlibur, jangan berkecil hati saudara ya, karena liburan yang sesungguhnya adalah kita sendiri yang menciptakannya saudara. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bagi keluarga-keluarga yang atau saudara punya orang tua atau keluarga yang lebih senior, apabila ingin dilayani karena mereka sakit ya, kami sudah melakukan pelayanan ini beberapa, dan kami percaya bahwa mereka-mereka yang sakit itu perlu dilayani seperti Pak Yosias sampaikan tadi. Dan sejak saya di Surabaya ini ada keluarga-keluarga yang kami layani. Kalau saudara-saudara ingin dilayani, entah itu mungkin sudah lanjut usia, kami dengan senang hati untuk bisa melayani. Dan yang kedua, apabila mereka ingin bergabung di dalam rencana untuk mereka-mereka yang lebih senior usianya ya, mungkin ibadahnya nggak pakai lagu bahasa Inggris begitu ya, karena mungkin sudah pronunciation-nya susah atau apapun juga, dan ingin berkenalan atau ingin kami kunjungi untuk Pak Agus, ini loh Papa Mama saya, ayo supaya mereka kenal Tuhan atau supaya mereka kembali setia kepada Tuhan dengan senang hati. Mari kita akan jadi berkat untuk itu semua. Amin ya saudara-saudara. Oke, mari kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan siang hari ini dan bersyukur sekali lagi. Kita menyerahkan setiap apa yang kita rencanakan di tahun yang akan datang. Mari Tuhan tolong, dan biarlah kita semakin menjadi seperti Yesus di dalam segala keadaan itu. Amin. Karena itu kompas kita. Karena kalau kita susah memang butuh pertolongan. Tapi jangan lupa ketika engkau berhasil dan nyaman, yang kita rasa enggak perlu pertolongan, menjadi seperti Yesus. Dalam keadaan susah maupun ketika sukses, menjadi seperti Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya mohon Pak Dedi bisa berdoa menutup ibadah kita. Ya, Tuhan menolong kita masing-masing. Ya. Kami menikmati peribadatan yang begitu indah dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan kami ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini boleh mempermuliakan nama Tuhan dan Tuhan berkenan. Tetapi kami juga menikmati berkat-berkat Tuhan, terutama melalui kebenaran firman Tuhan. Meteraikan biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami, yang menuntun kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah Engkau kirimkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Buat pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani. WL dan tim yang ada semuanya, pemain musik, dan Engkau memberkati. Dan kami percaya bahwa setiap pelayanan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Setiap orang-orang melayani Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa tempat ini akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang memulai pelayanan di tempat ini, Engkau akan terus bekerja dengan luar biasa. Engkau akan menambahkan jiwa-jiwa baru dari utara, barat, timur, selatan, dari seluruh penjuru mata angin. Kami percaya bahwa Tuhan akan kirimkan domba-domba yang baru, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang haus akan kebenaran,
yang haus dan rindu akan keselamatan, biar mendapatkan keselamatan dari Kristus melalui saudara-saudara kami di tempat ini yang mengucapkan kemuliaan Tuhan menjadi surat terbuka. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami serahkan buat saudara-saudara kami yang akan berliburan untuk menjelang daripada menutup tahun 2024 masuk dalam tahun 2025. Biarlah mereka menikmati masa-masa liburan yang ada, dan kami percaya Engkau melindungi mereka, bahkan menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada untuk berlibur. Kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang tinggal di Surabaya ini juga Tuhan, Engkau memberkati. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Keindahan yang ada adalah diam di dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kuasa daripada Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini pulang ke rumah masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan boleh ada bersama dengan kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu yang penuh dengan kemuliaan dan kasih itu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami semua yang ada di tempat ini. Pergumulan yang ada, Tuhan akan menjawab. Seperti daripada Marta Maria yang bergumul ya Tuhan, yang bersusah hati karena Lazarus mati. Tetapi Tuhan membangkitkan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak ada sesuatu yang sukar bagimu. Tidak ada masalah yang begitu berat, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Terpujilah Tuhan, kami muliakan Engkau. Dan biarlah apa yang kami lakukan sekali lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami menutup ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang di dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang luar biasa di dalam Roh Kudus menolong saudara dan saya menjadi pelaku firman. Perbaiki cara mendengar yang benar, mendengar untuk melakukan, maka engkau akan melihat Tuhan melipat gandakan buah-buah hidupmu. Sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, menjemput jemaatnya yang setia bersama-sama. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Amin. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.